Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Mirza Fika dengan NPM 2275564 kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi belanja barang, jasa, beban, dan persediaan. Materi pertama adalah akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Permendagri 13 2006. Selanjutnya adalah klasifikasi belanja. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai operasi, belanja tak terduga, belanja klasifikasi. Belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah yang pertama ada belanja operasional. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal, dan ketiga ada belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Selanjutnya adalah pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Berikut contoh pencatatan di buku jurnal. Pada tanggal 2 bulan Februari 2012 dengan kode akun 5 belanja, kode akun 3 entitas pendapatan SAR yang dikredit, penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LRA setelah akun pendapatan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya adalah klasifikasi beban. Pertama adalah beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusunan aset tetap, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua, ada beban transfer yang terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya adalah klasifikasi beban. Beban non operasional, beban yang sifatnya tidak rutin terdiri dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non operasional lainnya, beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Terdiri tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali pemerintah. Berikutnya adalah akuntansi belanja barang dan jasa. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan nilai ekonomi itu atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan yang dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Berikutnya adalah pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca Pemda.
Berikut contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2012 dengan kode akun 9 sebagai beban di debit, 1 kas di bendahara pengeluaran di kredit, kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran di debit, dan kode akun nomor 3 RKPPKD di kredit. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2012 dengan kode akun 9 beban dan 3 adalah RKPKD di kredit. Penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional LO. Berikutnya adalah akuntansi persediaan, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelopor. Contoh persediaannya adalah persediaan ATK, persediaan bahan akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan bahan bersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi, serta persediaan lainnya. Berikutnya adalah prinsip pengakuan dan pengukuran. Prinsip pengakuan dan pengukuran tersebut, persediaan nilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar, dan saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan, contohnya adalah jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2012 dengan kode akun 1 pada persediaan di debit, akun 1 kas di bendahara pengeluaran di kredit. Persediaan tersebut dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, berikutnya adalah contoh transaksi dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS dalam pembukaan SKPD, Jurnal LRA, belanja pegawai pada perubahan salsi sejumlah 600 juta di debit dan di kredit. Lalu di jurnal LO, laporan operasional beban pegawai sebesar 60 juta di debit dan RKPPKD di kredit sebesar 600 juta. Pada pembukuan PPKD, jurnal LO, RKSKPD di debit sebesar 600 juta dan kas DR di kredit sebesar 600 juta. Berikutnya adalah contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor senilai 80 juta oleh Dinas Pendidikan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Jurnal LRA di debit belanja barang sebesar 80 juta dan di kredit perubahan saldo sebesar 80 juta. Pada jurnal LO, laporan operasional beban barang di debit sebesar 80 juta, kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 80 juta. Di pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal laporan operasional kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta di debit, RKPPKD sebesar 80 juta di kredit, dan pembukuan PPKD di jurnal LO laporan operasional RKSKPD sebesar 80 juta di debit, kas daerah sebesar 80 juta di kredit. Yang terakhir adalah contoh transaksi persediaan pada tahun 2022. Persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Di jurnal LO laporan operasional persediaan di debit senilai 4 juta, di kredit beban persediaan senilai 4 juta. Lalu, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta tersebut, sedangkan neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta, maka di jurnal laporan operasional beban persediaan di debit senilai 4 juta dan persediaan di kredit senilai 2 juta. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.